Saya Muhammad Hamid Jazuli. Selamat uji. Tiara Piawani. Nurul Hikoyah. NIM 35211016. NIM 35211020. 35211024. 521625. Kali ini kita akan membahas teknik dan metode dakwah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita dapat melakukan bincang-bincang hadis, yaitu pada obrolan hadis, di mana saya sendiri yaitu Lailatul Nurul Hikoyah ditemani dengan rekan-rekan yang hebat-hebat di sini. Ada Mbak Tiara, silakan Mbak Tiara perkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Tiara Piawani. saya Selamat uji. saya Muhammad Hamid Jazuli. Ya, di sini kita akan bincang-bincang mengenai hadis, di mana tema yang akan kita angkat yaitu mengenai dakwah, metode dan teknik dakwah. Di mana tema yang akan kita angkat yaitu metode dan teknik dakwah. Nah, hadis yang akan kita gunakan yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Sahal bin Sa'ad. Beliau ini merupakan sahabat Rasul serta sahabat Ali bin Abi Thalib. Beliau juga sekaligus sebagai perawi hadis qadir. Nah, hadis ini menjelaskan ketika Rasulullah SAW bersabda di hari Khaibar. Rasul menekankan supaya orang mendapatkan hidayah, dan yang seperti itu lebih utama dibanding para musuh terbunuh dalam peperangan. Oke, langsung saja kita memintai pendapat mereka mengenai metode dan teknik dakwah ini. Apa sih yang kalian ketahui tentang model-model metode dakwah menurut Mas ini? Kalau menurut saya metode dakwah adalah jalan atau cara untuk mencapai tujuan dakwah supaya tercapai secara efektif dan efisien. Oke. Nah, kalau Mas Ahmad sendiri dalam metode dakwah apakah ada bentuk-bentuknya? Bentuk dakwah yang biasa dilakukan biasanya ada tiga. Yang pertama ada dakwah lisan, yang kedua ada dakwah tertulis atau tulisan, dan yang ketiga ada dakwah secara tindakan. Berarti ada tiga. Oke, lanjut ke Mbak Tiara. Berdasarkan ketiga bentuk dakwah yang dijelaskan oleh Mas Ahmad, ada berapa sih metode dakwah? Metode dakwah itu ada 6, yaitu metode ceramah, metode diskusi, metode konseling, metode latihan tulis, metode pemberdayaan masyarakat, dan metode kelembagaan. Nah, kalau Mas Dani, tahu nggak metode ceramah itu apa? Metode ceramah atau biasa disebut muhadarah atau pidato ini telah dipakai oleh semua Rasulullah untuk menyampaikan ajaran Allah. Baik. Nah, kalau Mas Ahmad, apa sih yang kamu ketahui tentang metode diskusi? Metode diskusi ya. Untuk metode ini dimaksudkan untuk mendorong terdakwa untuk berpikir dan mengeluarkan pendapatnya, serta ikut menyumbangkan dalam suatu masalah agama yang terkandung dalam banyak kemungkinan dan resiko. Baik. Dan kalau menurut Mbak Tiara, apa itu metode konseling? Metode konseling adalah wawancara secara individual dan tatap muka antara konselor sebagai terdakwa dan klien sebagai terdakwa untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien atau terdakwa. Baik, kalau menurut Mas Hami, kalau metode karya tulis itu bagaimana? Kalau metode karya tulis itu metode yang termasuk ke dalam kategori dakwah berkolam atau dakwah dengan karya tulis. Tanpa tulisan peradaban dunia akan lenyap dan punah. Jadi sama kayak metode dakwah di kolam. Kalau ini Mas Ahmad, yang kamu ketahui tentang metode pemberdayaan masyarakat. Oke, untuk metode pemberdayaan masyarakat sendiri merupakan salah satu metode yang termasuk dalam dakwah moral, yaitu dengan dakwah melakukan penanganan nyata masyarakat, yaitu dengan upaya untuk membangun daya dengan cara mendorong, memotivasi dan membagikan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta upaya untuk mengembangkan dengan dilandasi proses kemandirian. Jadi lebih bagus ke
kata hikmah itu mempunyai arti menggunakan kemampuan daya pikir dan mengoptimalkan segala kemampuan yang dimiliki dalam melakukan aktivitas perubahan. Jadi kalau Mbak Tiara, metode Waiwasana apa yang dijelaskan? Metode Waiwasana sering diterjemahkan sebagai nasihat yang baik, maksudnya yaitu memberikan nasihat kepada orang lain dengan cara yang baik, berupa petunjuk-petunjuk ke arah kebaikan dengan bahasa yang baik, dapat mengubah hati agar nasihat tersebut dapat diterima dan dilakukan. Juga bisa dilakukan dengan metode sama juga ya. Kalau Mas kami, bagaimana yang kamu tahu tentang metode Al-Mujadalah? Maksud dari metode Al-Mujadalah adalah berdebat atau melayani debat orang-orang yang masih bisa menerima ajaran dakwah yang disampaikan. Ini lagi kayak diskusi ya, cuma lebih ke debatnya. Kalau Mas Selamat, tahu nggak misalnya tentang model dakwah kontemporer? Dakwah kontemporer sendiri memiliki arti dakwah yang dilakukan dengan cara menggunakan teknologi yang sedang berkembang. Biasanya sering dilakukan di lingkungan kota atau masyarakat yang memiliki latar belakang pendidikan menengah ataupun pendidikan yang cukup tinggi. Ini lebih ke dakwah yang modern ya. Nah, kalau Mbak Tiara tentang organisasi masyarakat, apa sih maksudnya? Ormas itu sering disebut dengan organisasi masyarakat atau disebut dengan ormas. Nah, istilah itu digunakan di Indonesia terhadap organisasi berbasis massa yang dibentuk dengan tujuan tertentu berdasarkan kesepakatan bersama. Ormas dibentuk berdasarkan beberapa kesamaan atau tujuan, misalnya agama, pendidikan, dan sosial. Nanti ormas itu lebih ke suatu kelompok yang memiliki tujuan bersama. Tadi kan sudah dijelaskan mengenai model dakwah kontemporer sama ormas. Nah, kalau menurut Mas Kami, dakwah dalam kontemporer itu bagaimana? Dakwah dalam kontemporer itu dalam penyampaian ajaran Islam kepada umat manusia tidak akan lepas dari sarana atau media, karena di era ini dakwah tidak hanya cukup disampaikan melalui lisan, tanpa melalui bantuan alat-alat komunikasi modern seperti radio, televisi, film, dan lainnya. Nah, kalau dari Mbak Tiara, menurut Anda bagaimana strategi media massa salah satu ormas di sini, salah satu ormas yang terbesar di Indonesia yaitu NU, bagaimana menurut Anda mengenai strategi medianya? NU sendiri memiliki LTM NU memiliki peran yang sangat penting dalam mencerdaskan warga NU sekaligus menunjukkan eksistensi NU sebagai sebuah organisasi melalui gerakan pengembangan penulisan sehingga budaya literasi akan semakin dikenal. Pada akhirnya, ketika warga NU memiliki kemampuan yang unggul di bidang penulisan akan menjadi kekuatan baru bagi NU dalam transformasi dan mulai aswaja melalui jalur literasi di lintas media. Baik, berarti NU sendiri itu mempunyai LTMNU ya sebagai strategi media massa. Nah, kalau menurut Mas Selamat, bagaimana strategi media massa di salah satu ormas juga yang terbesar yaitu Muhammadiyah? Jadi kalau tadi di NU ada LTN-NU, di Muhammadiyah juga memiliki MPI. MPI ini memiliki peran yang sangat penting seperti halnya LTN-NU tadi, yaitu memiliki peran mengembangkan sinergitas sumber daya teknologi informasi, pustaka, dan media sebagai sistem gerakan maupun alam usaha di lingkungan masyarakat. Kemudian untuk menguatkan kapasitas kelembagaan internal persyarikatan melalui pemanfaatan teknologi informasi